Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Kojo TV. Lama tak berjumpa, masih sibuk bertapa di Gunung Indah Villa. Akhirnya saya mulai lagi untuk membuat tutorial. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya membuat user dan memberikan hak akses user pada program EPOS 4. Buka dulu programnya, masuk dengan user admin, kemudian masuk ke menu pengaturan di sebelah kanan, di atas paling kanan. Kemudian data user. Di sini kita masuk di menu daftar user. Misalnya kita mau membuat user kasir baru. Secara default kita ada dua nih, admin dan kasir. Kemudian kita klik tambah di bawah, tambah user ID. Misalnya kita bikin nama Budi. Ini bisa huruf besar, huruf kecil, bebas. Nama user Budi Santoso. Budi Santoso. Kemudian saya pakai di sini kasir Budi Santoso. Oke, di sini saya pakai ini huruf besar aja. Kemudian di sini kita pakai pilihan terbatas dari hak akses user. Ini kita biarkan akses gudang atau departemen. Kemudian kalau kasir ini perlu shift, berarti shift pagi, shift siang. Nah, tentukan di sini, klik ini. Jadi saat login dia akan ada pilihan kasir shift pagi atau shift sore seperti itu. Kemudian ini password. Saya buat password 1234. Password 1234. 1234. User ID ini adalah username ya, yang login tuh, kemudian password. Kemudian simpan. Oke, user Budi sudah dibuat. Ini dia. Untuk misalnya salah, kita bisa melakukan edit dengan pilih, kemudian edit. Kemudian tutup. Nah, sekarang kita tentukan kasir si Budi tadi. User si Budi tadi dia bisa akses apa aja. Kita masuk menu data user lagi. Kemudian pilih kelompok akses user. Nah, di sini kelompok user kita pilih kasir. Nah, si kasir ini dia bisa akses apa aja. Nah, secara default dia bisa akses master item, dia bisa membuka, kemudian bisa membuat baru. Mengubah tidak bisa, menghapus tidak bisa. Kemudian master supplier juga sama, dia bisa membuka dan membuat baru. Master pelanggan bisa membuat dan baru. Jika misalnya tidak boleh membuat master item atau supplier pelanggan, ini kita bisa hilangkan centangnya. Kemudian simpan. Kemudian di transaksi. Nah, di sini ada beberapa pilihan modul. Kasir otomatis di modul kasir ini buka dicentang, dan untuk ubah, nah ini kita kosongkan, hapus juga kita kosongkan. Bayar piutang ini kan untuk transaksi si pelanggannya, buka nih. Untuk mengubah tidak bisa. Kalau seperti ini, kalau ubah ini berarti dia bisa mengubah transaksi yang ada, misalnya beli Aqua 2 ternyata nggak jadi satu, jadi otomatis bisa langsung hapus ini ya, bisa langsung hapus atau tanpa minta otorisasi lagi. Ini kita hilangkan. Jadi misalnya kalau ada perbedaan transaksi, ada perubahan dari si pelanggan, si customer, perlu otorisasi di atasnya admin atau atasannya. Kemudian saat ini item masuk keluar, jika si kasir boleh melakukan item masuk keluar, tinggal klik ini, buka, membuat baru, misalnya transfer item juga misalnya boleh. Kemudian simpan. Laporan jika boleh bisa dicentang, secara default tidak. Tampilan menu yang boleh adalah nih, langsung masuk. Siap. Pengaturan umum lainnya, menampilkan harga jual pada pencarian. Modul kasir bila menghapus detail item transaksi. Nah, ini kalau misalnya diberi akses dia akan boleh. Nah, kalau misalnya kita ini hilangkan, dia akan meminta otorisasi jika menghapus detail transaksi. Contoh ya. Oke, misalnya si Budi itu sudah selesai. Sekarang kita ini logout. Kemudian kita login dengan menggunakan user Budi.
passwordnya tadi. Nah ini kalau dicentang shiftnya tadi akan muncul seperti ini, password 1234. Nah ini ada pagi, sore, malam. Kemudian misalnya shift sore, kalau kasir kan langsung masuk ke modul kasir seperti ini. Misalnya misalnya ini ya. Kemudian cari dia ada, misalnya dia beli 10. Oke. Kemudian ini mau dihapus, hapus detail. Nah dia akan meminta otorisasi seperti ini. Kalau sudah masuk ke kolom ini tidak akan bisa diubah kecuali dia minta password si atasannya atau manajernya lah. Ini minta otorisasi admin dia. Contoh seperti itu. Oke. Kemudian kita tidak menghapus tanda apa namanya shift, tidak ada shiftnya itu ya, shift. Kita masuk lagi ke admin, kemudian pengaturan kelompok hak akses user ini, daftar user, kemudian pilih ID ini, kita edit. Yang login dengan shift kita hapus, centangnya kita hapus. Oke, sudah disimpan. Kemudian kita login ulang, Budi 123. Nah tidak ada pilihan shift kerja itu ya. Oke, seperti itu. Coba kita transaksi dulu. Kemudian ini kita hapus. Nah sama juga user Budi ini tidak bisa menghapus daftar transaksi yang ada di sini, transaksi yang sudah berlangsung ini mau dihapus. Nah minta password admin lagi dia. Itu pengaturannya adalah di sini ada aktivasi pending transaksi diperbolehkan. Stok minimum ini bisa dicentang. Kalau misalnya stok sudah habis, sudah mendekati habis, dia akan tidak bisa dijual nih. Nah ini sekarang kita aktifkan kembali ya, simpan. Oke, sekarang kita login kembali dengan user Budi. Nah ini kita mau hapus sudah bisa, karena tadi sudah dicentang di situ. Nah ini dah, hapus, edit. Nah ini kita centang, ini yang untuk daftar kasirnya itu ya. Kita kembali lagi, kemudian ini kita close. Nah ini kita mau edit atau hapus, kita edit dulu. Nah ini sudah bisa edit, berarti yang tadi ini adalah bagian di admin. Kembali ke daftar modul kasir, di bagian
transaksi. Nah, untuk ini kasir ini, jika si kasir boleh menghapus atau mengedit transaksi yang sudah terjadi, nah ini dicentang. Kalau tidak boleh, hilangkan centangnya ini. Terus oke, tinggal simpan. Oke, sekarang kita coba lagi di 1 2 3 4. Nah, ini kita edit, kita hapus. Nah, ini sudah minta hak akses kembali. Kalau misalnya kita mau membuat user, misalnya di atas kasir, misalnya supervisor, ya tinggal sama masuk ke pengaturan, daftar user, kita bikin baru, misalnya namanya Agus Aryawan, kelompoknya ini. Nah, di sini kita pilih supervisor. Ini bisa sesuai dengan pengaturan umum atau tentukan hak akses user si supervisor. Kita bisa pilih ini, dan kemudian buat passwordnya sama 1234 1234. Kemudian masuk di menu kelompok akses user. Di kelompok user kita pilih supervisor. Nah, ini secara default nih hampir semua bisa dibuka di luar datasheet. Kemudian transaksi, di menu transaksi juga sama. Hampir semua dia bisa buka. Ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, kalau supervisor biasanya kan udah hampir semua dia bisa buka nih program, kecuali yang kritis. Berarti ini Agus 1 2 3 4. Nah, ini seperti ini. Dia bisa melakukan pembelian, misalnya Agus ini adalah MD, biasanya dia bisa melakukan pembelian seperti itu ya. Penjualan di back office juga bisa seperti itu. Oke, seperti itu tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih sudah menonton. Dadah.